Yuk kita mulai tips kita. Ini tips untuk ini saduran aja, suatu saduran yang saya ambil. Tips untuk kita yang sudah berusia 65 apa yang harus kita pahami tentang usia kita ini, kita berada di usia, apakah ada yang masih 60-an di sini? Saya kira sih 65 up ya. Saya. Jadi kalau kita sudah berusia 65 sampai 85 up, maka kita harus memahami bahwa kita bukan seorang Superman lagi ya, jangan terlalu lelah sepanjang hari. Jadi jalannya, tapi mau cepat-cepat juga udah nggak bisa saya kira, karena pasti kita sudah punya keterbatasan. Ya, hingga kita juga harus lebih kalem dan jangan tergesa-gesa. Umpama kalau makan, lakukan dengan cara perlahan, dengan suapan kecil-kecil. Anda harus memahami bahwa kualitas hidup tergantung pada mental dalam diri Anda. Makanan bertaraf hotel bintang 5 tidak akan meningkatkan kualitas hidup, tapi dengan memperoleh spiritual satisfaction akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Disingkirkan oleh keluarga. Jadi kita kan umumnya ada, kalau kita udah tua nih suka disingkirkan oleh keluarga. Ya, dianggap karena mungkin diajak ngomong sudah nggak dengar, susah, jadi ya dicuekin aja gitu. Itu suatu hal yang sangat menyakitkan. Dengan memaafkan, tidak terlalu menghiraukan, dan sabar dapat membuat hati lebih lapang, kalem, ya. Jadi kita lebih sabar, maka akan timbul kehangatan dalam diri kita sendiri, ya, timbul rasa bersahabat. Memiliki teman adalah suatu hal yang penting. Berteman dengan orang optimis dan sepemikiran akan membuat Anda juga akan menjadi optimis. Dan belajar harus selalu dibutuhkan, kita belajar hidup. Hidup dan belajar harus sejalan. Perhatian pada ilmu baru yang berhubungan dengan karir dan jadi kalau kita seorang dokter, kalau dokter Prof. Ari, tentunya yang didalami kan sekarang tentang pengentalan darah dan sebagainya, itu terus harus di-update. Kalau saya kebetulan seorang psikiater, tentu juga harus mengupdate selalu ilmu saya. Ya. Jadi hal-hal yang begitu juga dengan hobi atau karier kita update aja ilmu kita yang kita sudah punyai. Tapi coba juga hal-hal yang baru, ya. Jadi jangan itu aja yang kita lakukan. Kita mau belajar. Sini banyak di grup kita nih yang nggak bisa online, nggak bisa shopping online, nggak bisa email, nggak bisa Zoom. Dan jangan takut untuk belajar atau tidak mau tahu. Anda lebih baik menjadi diri Anda sendiri daripada menjadi orang lain. Beberapa masalah perlu diselesaikan oleh Anda sendiri. Percaya diri dapat mengatasi tantangan di hadapan Anda. Maknai suatu kesulitan sebagai suatu kesempatan dan belajar untuk menyelesaikan masalah sesuai kemampuan. Anda berkreasi. Status dan honor hanyalah suatu kantong. Jadi kalau kita kan punya dulu, umpamanya kita dosen atau kita pegawai negeri, ya tentu kita punya jabatan. Ya, maksudnya status ini adalah jabatan dan kita dapat honorarium. Ini hanya suatu wadah, kantong. Tetapi tempat karakter Anda adalah sesuatu yang ada dalam wadah tersebut. Itu yang tidak ternilai, tidak kita bisa hitung. Sedangkan kalau status atau honor itu kan nanti bisa status bisa hilang. Honor juga bisa hilang juga. Tetapi kalau isinya wadah itu adalah karier kita, ya karakter kita,
ya yang ada dalam wadah tersebut, maka ini akan sangat bermanfaat buat kita. Jadi dalam gelas yang indah belum tentu berisi wine grape katanya yang number one. Dalam teko porselen belum tentu terisi dengan air yang bersih, tapi mungkin adalah suatu sumur atau ladang keberuntungan. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang paling bahagia. Untuk satu anugerah sekecil apapun, Anda harus bersyukur. Anda harus bersyukur karena mempunyai keluarga, pekerjaan, dan teman-teman yang Anda miliki. Anda harus dapat menyampaikan pada mereka secara pribadi bahwa Anda bahagia karena punya mereka dalam hidup Anda. Sering tersenyum akan menghilangkan rasa cemas. Jangan terlalu serius memikirkan diri dan kehidupan Anda. Usahakan untuk menemukan sedikit kesenangan di sekitar Anda. Seringlah bercanda dan buat hidup ini penuh tawa. Kebahagiaan yang terbesar adalah memiliki seseorang yang take care ya akan kita. Bila tidak ada yang take care, maka Anda harus take care yourself dengan mengatur waktu istirahat, olahraga ringan, dan makan yang sehat. Latih otak, sangat penting ini, latih otak Anda dengan hal yang menyenangkan dan yang seru. Ya, dan aktifkan berpikir yang positif. Jangan terlalu merisaukan kegiatan nasional atau ini maksudnya kegiatan dalam masyarakat yang Anda tidak harus ikuti ataupun tidak dapat Anda atur. Karena bila Anda menjadi kesal, nggak puas, akan menimbulkan rasa khawatir dan hal ini akan mempengaruhi alam perasaan kita. Nah, ada catatan penting. Kebahagiaan adalah satu-satunya kunci rahasia hidup sehat. Itu menurut Pavlov. Saya kira dari saya tips pagi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.